Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian siratul Rasulullah, sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah, menyebarkan Islam. Kita telah banyak mengarungi lautan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sehingga perang Ahzab, kemudian peperangan melawan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa sebelumnya, dan terakhir adalah Yahudi Bani Al-Quraidah. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menunjukkan kepada musuh-musuh Islam kekuatan mereka, kewibawaan mereka, apalagi kewibawaan mereka sempat terperosok jauh ke bawah ketika mereka terbunuh banyak pada perang Uhud. Maka selepas Ahzab, selepas orang-orang musyrikin kembali ke negeri mereka, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabisi orang-orang Yahudi Bani Quraidah, maka tampaklah oleh bangsa Arab, kaum muslimin, mereka adalah pasukan yang kecil yang diperhitungkan. 10.000 orang musyrikin, tidak pernah ada sebanyak itu sebelumnya, tidak berhasil menumpas kaum muslimin. Maka selepas perang Bani Quraidah, Rasulullah mengeksekusi mati orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Rasulullah mengirim berbagai macam bentuk utusan-utusan, tentara-tentara, peleton-peleton, agar menunjukkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang musyrikin, orang musuh-musuh Islam, kekuatan kaum muslimin. Selepas itu Rasulullah pernah mengirim Ukashah bin Mihsan ke suatu tempat yang bernama Al-Ghamr pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Ukashah menjadi komandan peleton, membawa 40 orang laki-laki, 40 pasukan untuk memerangi Bani Asad. Mereka sampai ke telaganya Bani Asad, Awasi, tempat berkumpulnya air milik Bani Asad. Maka seketika larilah orang-orang kufar. Mereka lari puntang tunggang langgang. Kemudian kaum muslimin yang berjumlah 40 orang ini berhasil membawa 200 unta, subhanallah, ke Madinah yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Islam. Pernah juga Rasulullah mengutus peleton di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah ke Dzil Qissah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Berarti sebelum diutusnya peleton di bawah pimpinan Ukashah, pasukan di bawah pimpinan Ukashah, keluar Muhammad bin Maslamah dengan 10 orang pasukan saja ke Dzil Qissah, kampungnya Bani Tha'labah. Maka kaum kafir dari Bani Tha'labah bersembunyi ketika mereka datang. Mereka, yakni orang-orang kufar ini, ada sekitar 100 orang. Tatkala malam hari pasukan kaum muslimin tidur, maka seluruhnya mereka dibunuh kecuali Muhammad bin Maslamah yang sempat melarikan diri dalam keadaan terluka. Kemudian Rasulullah juga pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pasukannya ke Dzil Qissah untuk tentunya menuntut balas kematian kaum muslimin pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah terbunuhnya pasukan di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah, maka berangkatlah 40 orang daripada pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah Pada malam hari mereka berjalan
jalan kaki dengan sembunyi-sembunyi. Ketika tepat waktu subuh, mereka telah berhasil sampai di negeri musuh, di negeri Bani Tha'labah. Maka dalam keadaan yang sangat tiba-tiba sekali, secara spontan mereka telah ada di kampung musuh dalam waktu yang tidak mereka tentukan, tidak pernah mereka pikirkan, pada pagi hari sekali. Maka dalam keadaan yang gelap, masih pagi hari, kaum muslimin berhasil membuat mereka lumpuh dan mereka berlarian ke gunung-gunung. Satu orang ketangkap dan dia masih Islam. Dan kaum muslimin berhasil mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang, berupa kendaraan, kambing-kambing, unta-unta dan lain-lainnya. Pernah juga Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah ke Jamum pada bulan Rabiul Akhir, juga tahun ke-6 Hijriah, dalam waktu yang bersamaan. Berarti Rasulullah mengutus banyak utusan-utusan, pasukan-pasukan kecil ke telaganya Bani Salim di suatu tempat yang bernama Maruz Zahran. Maka berangkatlah Zaid bin Harithah menuju mereka. Dan di tengah jalan mereka berhasil menawan seorang wanita dari Muzainah, namanya Halimah. Maka Halimah inilah yang menunjukkan kemana tempat sarang musuh-musuh dari Bani Salim, ya, yang bersembunyi. Ditunjukkan tempatnya, maka mereka berhasil mengecoh musuh dan musuh berlarian. Dan kaum muslimin kembali pulang membawa harta rampasan perang yang banyak, unta-unta dan kambing-kambing, serta tawanan-tawanan. Tatkala pulang Rasulullah SAW, tatkala pulang mereka kepada Rasulullah SAW, perempuan inilah yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah SAW, yang turun ayat mengenainya. Wa ini mura'atun mu'minatun wahabat nafsah lin Nabi. Jika ada seorang perempuan mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, wa arada an-nabiyyu an yastankihaha, dan Nabi ingin menikahinya, khalisatan laka minal mu'minin, secara khusus untukmu, bukan kepada orang-orang beriman. Perempuan ini dari Muzainah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah agar Rasulullah menikahinya. Tapi Rasulullah SAW tidak ada keinginan untuk menikahinya. Maka Rasulullah nikahkan dia kepada salah seorang laki-laki daripada kaum muslimin. Kemudian Rasulullah juga mengutus Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu aidan juga ke suatu tempat yang bernama Is pada bulan Jumadi Ula, tahun ke-6 Hijriah. Berarti setelah bulan Rabiul Akhir, Jumadi Ula pada tahun ke-6 Hijriah, membawa 170 pasukan yang berkendaraan. Dan pada keberangkatan ini mereka berhasil mengambil, menaklukkan, merampas unta-unta milik orang Quraisy dari kafilah dagangan, membawa barang-barang dagangan di bawah pimpinan Abul As, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menikahi salah seorang daripada putri Rasulullah yang bernama Zainab. Namun setelah mereka berhasil merampas kafilah ini, Abul As berhasil melarikan diri dan dia bersembunyi sampai ke rumah putri Rasulullah bernama Zainab dan minta suaka, minta perlindungan kepada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab melindunginya, subhanallah. Minta suaka dia. Maka Zainab melindunginya. Kemudian Abul As memohon kepada Zainab istrinya agar Rasulullah SAW mengembalikan harta rampasan yang diambil oleh pasukan kaum muslimin kepada Abul As untuk dikembalikan ke orang-orang Quraisy. Maka dia pun melaksanakan perintah suaminya. Dia datangi Rasulullah SAW, dia bermohon kepada Rasulullah agar dikembalikan milik orang-orang Quraisy tanpa dengan dipaksa.
Maka Rasulullah berbicara kepada para sahabat-sahabat dalam bentuk usulan, kalaulah saja dipulangkan apa-apa yang diambil daripada Abul As, karena dia adalah merupakan duta utusan orang-orang Quraisy dalam perdagangan ini, agar dikembalikan seluruh harta ini kepada pemiliknya. Maka Rasulullah SAW mengusulkan kepada kaum muslimin usul ini, dan tanpa sedikit juga pun ada unsur paksaan. Karena Rasulullah yang berbicara dan karena para sahabat berusaha mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka segera mengembalikan apapun yang mereka ambil, yang sedikit, yang banyak, segala sesuatu yang mereka ambil, mereka kembalikan lagi atas saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan ketika Abul As ini dalam sebagian riwayat tertangkap, ya, kemudian dia berhasil lari dari orang-orang Quraisy. Sebelumnya Zainab telah berusaha menebus suaminya dengan kalung yang merupakan pemberian ibunya Khadijah radhiyallahu taala. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa perempuan mencintai suaminya. Ketika itu Abul As belum Islam. Dia berikan kalungnya untuk menebus. Maka Rasulullah ketika melihat kalung ini tersentuh hatinya. Dia teringat kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka dibebaskan tanpa dengan tebusan. Yang jelas dalam kisah ini dikembalikan semuanya kepada Abul As, dan Abul As kembali ke Mekah, dan dia tunaikan semua pesan-pesan orang Quraisy, harta Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Selepas itu dia pun hijrah masuk Islam radhiyallahu an. Maka Rasulullah SAW mengembalikan Zainab ke dalam pernikahan awal dengan Abul As, tanpa diperintahkan untuk memperbaharui pernikahan lagi. Kemudian ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, Rasulullah juga mengutus pasukan Zaid bin Harithah ke suatu tempat yang bernama Tarf atau Torok pada bulan Jumadi Akhirah pada tahun ke-6 Hijriah. Ini berarti banyak yang Rasulullah kirim. Keluarlah Zaid bin Harithah membawa 15 orang dari Bani Tha'labah ke tempat Bani Tha'labah. Maka berlarian orang-orang Bani Tha'labah. Mereka khawatir dan mereka menganggap bahwasanya pasukan ini ikut padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berlari, dan kaum muslimin berhasil memperoleh daripada harta-harta mereka rampasan perang sebanyak 20 unta, dan kaum muslimin meninggalkan Madinah selama 4 malam untuk mencapai Bani Tha'labah dan pulang kembali. Rasulullah juga mengutus Zaid bin Harithah ke Wadil Qura namanya, dalam bulan Rajab tahun ke-6 Hijriah juga, membawa 12 orang saja ke Wadil Qura untuk melihat gerakan musuh, sampai di mana langkah-langkah musuh. Namun penduduk Wadil Qura dengan tiba-tiba menyerang mereka, mengepung mereka, ya, dan membunuh 9 orang daripada mereka. Hanya 3 orang yang selamat, antara Zaid bin Harithah. Subhanallah, inilah dia resiko dalam berperang. Kalau kita tidak membunuh, maka kita dibunuh. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW mengirimkan pasukan pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah. Yang jelas sebelum perang Hudaybiyah, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana kata Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengutus kami 300 orang di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memata-matai orang-orang Quraisy, memantau ternak-ternak milik orang Quraisy. Berkata ketika itu Jabir, maka kami dalam keadaan yang sangat kelaparan sekali. Apapun yang bisa kami makan, kata beliau. Tiap hari mereka sembelih unta-unta mereka,
3. Setelah itu Abu Ubaidah larang, jangan lagi sembelih. Kalau disembelih kita enggak pulang kita ke Madinah. Maka ya, mereka posisinya dekat tepi lautan. Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya memberikan kepada mereka hadiah berupa ikan paus yang terdampar ke pantai, enggak bisa balik ke lautan dalam. Besar sekali. Bahasa Arabnya lanbar. Berkata Jabir, maka kami berpesta pora makan ikan paus selama 1 bulan penuh. Bahkan kami sempat, subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya ikan paus itu boleh dimakan. Semua ikan yang dalam lautan itu boleh dimakan. 1 bulan mereka makan ikan paus. Bahkan mereka sempat menjemurnya, mereka potong-potong, mereka keringkan, ya, mereka jadikan sebagai minyak dan seterusnya. Banyak mereka berbuat. Berkata Jabir, sampai kami menjadi gemuk, ya, karena kami membaik. Sebelumnya mereka kelaparan. Bahkan Abu Ubaidah sempat mengambil tulang rusuk milik ikan paus yang begitu besar, ya, dibawa di atas unta yang terbesar. Kemudian pengendaranya yang paling tertinggi dan terbesar juga. Subhanallah. Mereka sampai ke Madinah dan mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah meminta bagian daripada ikan tersebut dan mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, kita akan berbicara tentang peperangan yang penting untuk diketahui. Dalamnya banyak terkandung ibrah, kesabaran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan keluarganya. Bagaimana sikap orang-orang munafikin, sikap orang-orang beriman dalam menanggapi berita, ya, yang simpang siur, kabar burung yang disebutkan orang-orang munafik, fitnah yang terjadi pada peperangan Bani Mustaliq atau disebut dengan juga Ghazwatul Muraisi'. Ikhwani rahimakumullah. Sebenarnya peperangan ini, peperangan menaklukkan orang-orang Yahudi Bani Mustaliq, bukanlah merupakan peperangan besar sekali Ahzab ataupun Uhud, ya, ataupun perang Badar, enggak. Dari sisi tinjauan, yakni jumlah personel pasukan enggak banyak. Tapi dalam peperangan ini terjadi fitnah yang membuat goncang masyarakat kaum muslimin. Subhanallah. Dalam sejarah peperangan ini, maka tersaringlah orang-orang munafikin daripada orang-orang mukminin. Kemudian turunlah hukum ta'zir, had terhadap orang-orang yang memfitnah seorang wanita berzina dan seterusnya, yang termaktub dalam Quran Al-Karim dalam surah An-Nur, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam peperangan ini juga akan tampak bagaimana sikap kaum muslimin dalam menanggapinya. Akhlak mereka yang mulia, begitu sucinya jiwa mereka. Subhanallah. Kita akan berbicara terlebih dahulu tentang peperangan ini, peperangan Bani Mustaliq. Setelah itu kita akan berbicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada peperangan ini, sangat penting untuk diketahui. Jadikan sebagai pelajaran. Peperangan ini, ikhwan, peperangan Bani Mustaliq, peperangan yakni melawan orang-orang Yahudi Bani Mustaliq, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah menurut sebagian riwayat. Dan ini dirujukan oleh Al-Allamah Mubarakfuri. Sebagian seperti Syekh Muhammad mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah. Tapi yang dirajihkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri Safiuddin, pada tahun ke-6 Hijriah terjadi. Sebab peperangan ini, sebabnya terjadi bahwasanya pemimpin Bani Mustaliq yang bernama Al-Harith bin Abi Dirar telah mengumpulkan pasukannya, dan bangsa Arab yang mampu dia bakar kebencian mereka, yang dia galang menjadi sekutu-sekutunya,
untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kirim Buraidah bin Husayb al-Aslami untuk mengecek kebenaran berita ini. Apakah benar mereka ingin memerangi Rasulullah? Berangkatlah ketika itu sahabat Rasulullah Buraidah bin Husayb al-Aslami. Kemudian dia melihat dan bertemu dengan Harits dan pasukannya, Al-Harits bin Abi Dhirar. Bahkan dia sempat berbicara dengan Al-Harits, meyakinkan kembali, dan ternyata benar. Mereka telah azam untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah sahabat Rasulullah, yakni Buraidah bin Husayb, memberitakan apa yang didengar langsung dari musuh, bahwasanya memang mereka benar-benar telah bersiap untuk memerangi kaum muslimin. Maka setelah Rasulullah mengecek kebenaran berita itu, dia kerahkan para sahabat-sahabat untuk menumpas mereka ini, orang-orang yang ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka mereka pun berangkat, tepatnya pada malam kedua dari bulan Sya'ban, tahun ke-6 Hijriah, mau masuk Ramadan. Kemudian dalam perang ini ikut pula keluar bersama kaum muslimin sebagian orang-orang munafikin sebagai pengacau tentunya. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar mereka sebelumnya. Dulu pada perang Uhud mereka mau keluar, tapi di tengah jalan kembali 300 orang kembali. Maka dalam perangan ini berangkatlah kaum muslimin, diikuti oleh sebagian daripada kaum munafikin. Maka Rasulullah tempatkan menjadi pemimpin salat di kota Madinah Zaid bin Harithah, dan sebagian riwayat mengatakan Abu Dzar, yang lain mengatakan Samila bin Abdullah Al-Laythi. Yang jelas Rasulullah SAW telah tetapkan sahabatnya yang menggantikan beliau di Madinah. Berangkatlah Rasulullah SAW. Dan ternyata sebelum ini Al-Harits bin Dhirar, pimpinan Bani Mustalik, telah mengirim mata-mata ke Madinah, yang sempat masuk ke Madinah mencari berita daripada kaum muslimin tentang kekuatan kaum muslimin. Namun dia ketangkap dan dibunuh kaum muslimin. Inilah balasan kepada mata-mata, dibunuh oleh kaum muslimin. Ketika sampai ke telinga Al-Harits bahwasanya mata-matanya terbunuh, dan telah sampai kepada dia berita Rasulullah sedang berjalan menuju mereka, maka muncullah rasa takut yang dalam hati Al-Harits bin Dhirar. Bahkan mereka pun bercerai-berai. Bangsa Arab yang dia galang kembali ke negerinya, ke tempatnya, ke daerahnya masing-masing. Tinggallah orang-orang Yahudi Bani Mustalik. Sampai Rasulullah ke Muraisi'. Muraisi' ini telaganya Bani Mustalik, ya, yang tempatnya di sisi Qadid, ke dekat pantai. Maka sampainya di air ini bersiap-siap Rasulullah SAW memerangi Bani Mustalik. Dia bariskan para sahabat, dia bagi-bagi tugas, dia bagi-bagi tempat. Orang-orang Ansar di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah, orang-orang Muhajirin di bawah pimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka peperangan pun dimulai dengan saling melempar panah. Setelah itu usai, maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk menyerang mereka dengan satu komando. Kemudian peperangan terjadi dan kemenangan di tangan kaum muslimin. Berlarian orang-orang musyrikin dan mereka kalah, terbunuh beberapa orang daripada mereka. Kemudian tertawan sebagian daripada mereka. Dan Rasulullah SAW berhasil menawan banyak daripada perempuan-perempuan mereka.
binatang ternak mereka, kambing-kambing mereka, unta mereka. Adapun kaum muslimin, satu orang saja yang terbunuh, dan itu pun terbunuh di tangan salah seorang daripada tentara kaum muslimin pula, karena dia salah, ya, menganggap orang tersebut musuh, padahal dia bagian daripada tentara kaum muslimin. Satu saja yang terbunuh. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada peperangan. Enggak ada. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menganggap keliru riwayat-riwayat menjelaskan ada perangan di sana. Enggak ada peperangan. Yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spontan mengepung mereka dan mereka menyerah. Itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang jelas mereka kalah, menyerah. Baik mereka menyerah atau mereka mengadakan perlawanan, yang jelas mereka kalah. Kemudian ditawanlah yang ditawan, dan di antara sebagian daripada wanita yang tertawan terdapat seorang yang kelak menjadi istri Rasulullah bernama Juwairiyah bintul Harits, anak kepala suku. Subhanallah. Bapaknya terbunuh dalam kafir. Juwairiyah tertawan, dan dia ketika dibagi-bagi masuk ke dalam saham milik salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Karena setelah peperangan usai tentu dibagi-bagi harta rampasan pun dibagi-bagi. 1/5 diambil Rasulullah, sisanya dibagi-bagi. Maka ketika dibagi-bagi, Juwairiyah bintul Harits ini menjadi bagian salah seorang sahabat bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Maka Thabit memerintahkan perempuan ini supaya berupaya untuk membebaskan dirinya menjadi merdeka. Dalam bahasa Arabnya mukatabah. Artinya, kau kumpulkan sekian uang, tebus dirimu. Namanya apa? Mukatabah. Diwajibkan oleh tuannya, kau cari sekian uang, jika ada engkau akan bebaskan. Namanya apa tadi? Mukatabah. Maka datang dia kepada Rasulullah SAW minta bantuan agar memberikan kepada dia sejumlah uang agar dia terbebas menjadi merdeka. Apalagi dia adalah putri kepala suku, putri daripada Al-Harits bin Dirar. Maka kata Rasulullah, maukah engkau lebih daripada apa yang kau minta? Apa itu? Ya Rasulullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau bebaskan, setelah itu engkau kunikahi. Maka akhirnya Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Karena pernikahan ini Rasulullah SAW, ya, karena pernikahan ini maka kaum muslimin merasa turut bergembira dengan pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah. Mereka pun membebaskan 100 keluarga daripada Bani Mustaliq sebagai tanda sukacita mereka dengan pernikahan Rasulullah. 100 keluarga daripada yakni Bani Mustaliq dibebaskan oleh kaum muslimin, semuanya mereka dibebaskan. Mereka berkata, ini yang terbebaskan semua adalah merupakan ini semuanya kerabat-kerabat dari istri Rasulullah. Maka mereka bebaskan dalam rangka mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah peperangan Bani Mustaliq, enggak besar dia. Tetapi ikhwan, peperangan yang kecil ini menimbulkan dampak yang besar sekali terhadap masyarakat kaum muslimin karena munculnya fitnah dalam peperangan ini yang disebarkan oleh orang-orang munafikin di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa pemimpinnya?
Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin. Ini yang paling keji orangnya. Kita telah jelaskan bagaimana kebencian Abdullah bin Ubay kepada Islam, secara khusus kepada Rasulullah SAW. Dulu kala kita telah jelaskan, orang-orang Aus Khazraj telah sepakat mereka akan mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pimpinan mereka. Peperangan yang bertahun-tahun mereka ciptakan antara Aus Khazraj, ya. Sebelum Islam datang, mereka sepakat agar mereka bersatu dan menjadi raja mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka telah sepakat untuk menyiapkan mahkota yang akan diletakkan di atas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka. Tetapi tiba-tiba muncullah Islam. Islam merasuki hati sanubari mereka. Dan hal ini membuat mereka lupa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka mereka bersatu di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentulah Abdullah menganggap Rasulullah SAW telah mengambil kekuasaan dari tangannya, telah mengambil kesempatan emas yang dia miliki untuk menjadi penguasa. Hal ini yang membuat dia begitu bencinya kepada Rasulullah SAW. Kebencian ini telah muncul baik sebelum Islam, baik sebelum dia berpura-pura masuk Islam, ataupun setelah dia berpura-pura masuk Islam. Rasulullah pernah lewat di atas keledainya untuk mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasulullah melewati majlisnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan para sahabat-sahabatnya. Maka dia dengan sengaja melecehkan Rasulullah SAW, mengejek Rasulullah, mengatakan, jangan kau coba-coba rubah kami, wahai Muhammad. Jangan kau rubah agama kami, jangan kau rubah keyakinan kami. Bahkan ketika Rasulullah membacakan Quran kepada para sahabatnya, berkata ketika itu Abdullah bin Ubay, jangan kau baca di sini, pulang ke rumah baca di rumahmu sendiri. Jangan kau dengarkan kepada kami bacaanmu itu. Itu sebelum dia berpura-pura masuk Islam. Setelah Allah menangkan kaum muslimin pada perang Badar, ya, barulah dia berpura-pura masuk Islam. Dia lihat keberanian kaum muslimin. Subhanallah. Kita telah jelaskan dulu kala ketika perang Badar terjadi selesai, Abdullah telah ngomong di kota Madinah, orang-orang Islam akan kembali Muhammad para sahabatnya akan kembali. Tidak akan mungkin mereka menang. Itu pembicaraan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata pulang Rasulullah dengan gilang gemilang membawa rampasan perang tawanan. Maka betapa gemparnya kota Madinah, betapa gemparnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia telah sebarkan kaum muslimin. Rasulullah enggak balik kepada Muhammad. Subhanallah. Maka setiap waktu yang dia miliki, dia berupaya mengerahkan sedaya mampunya untuk memecah belah jamaah kaum muslimin, melemahkan Islam. Dan dia selalu senantiasa pro kepada musuh-musuh Islam. Bahkan sebagaimana peperangan Bani Qainuqa, dia yang berjanji kepada Bani Qainuqa, ya, kalian jangan khawatir, kami akan bantu kalian. Kalau kalian diusir, kami ikut keluar. Kalau kalian diperangi, kami akan membantu kalian. Selalu pro kepada musuh-musuh Islam, membantu musuh-musuh Islam. Subhanallah. Bahkan diantara bentuk kemunafikannya yang parah sekali, yang terang-terangan dia perbuat, setiap kali Rasulullah khutbah pada hari Jumat, maka dia terlebih dahulu naik ke atas. Dia muncul ke podium ketika itu, mungkin masih sederhana, di atas kurma. Dia lihat Rasulullah ada, maka dia menjilat di sana. Dia katakan, wahai kaum muslimin, ini Rasulullah, Rasul kalian ini. Dia ada di antara kalian. Allah telah muliakan kalian dengan dia. Maka tolonglah dia, bantulah dia. Subhanallah. Dengarkan dia, patuhlah kepadanya. Kemudian dia duduk. Subhanallah. Selalu. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, menjilat dia. Makanya turun dalam surah Al-Munafiqin, wa idza ja'akal munafiquna qalu, jika datang kepadamu orang-orang munafik yang berkata, nashhadu innaka la Rasulullah,
kami bersaksi engkau adalah merupakan Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Padahal Allah tahu engkau benar-benar rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Padahal Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafikin adalah orang-orang pendusta. Bayangkan itu. Begitu parahnya cari mukanya. Kalau Rasulullah mau khutbah Jumat, dia naik lebih dahulu. Kaum muslimin, ini Rasul kalian ini. Allah muliakan kalian dengan dia. Allah bantu kalian dengannya. Bantulah dia, dengarkan, patuhi. Kemudian dia pun duduk. Barulah Rasulullah setelah itu berdiri khutbah. Subhanallah. Kemudian setelah perang Uhud usai, kaum muslimin banyak terbunuh. Apalagi Abdullah telah membuat kekacauan. 1.000 orang kaum muslimin berangkat melawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy. Di tengah jalan Abdullah buat kekacauan, dia ajak pulang 300 orang dari golongan munafik pulang. Subhanallah. Tinggal subhanallah 700 kaum muslimin melawan 3.000 orang-orang kafir. Ini gara-gara perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Selepas Uhud usai, kemudian Rasulullah kembali naik ke atas mimbar, subhanallah. Dengan tanpa dosa, kembali dia naik ke atas mimbar pula sebelum Rasulullah naik. Kemudian berkata sebagaimana yang pertama, wahai kaum muslimin, inilah Rasul kalian. Bantulah dia, tolong dia, patuhi dia. Begitu marahnya kaum muslimin melihat wajahnya. Sehingga bangun salah seorang muslimin, menarik bajunya dengan keras. Ditarik, kerahnya ditarik. Kemudian disuruh, duduklah engkau musuh Allah. Engkau tidak layak ngomong seperti itu. Engkau telah berbuat kekacauan. Engkau telah memecah belah jemaah kaum muslimin. Kemudian dia pun dengan tergopoh-gopoh keluar melangkahi orang-orang yang sedang duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Dan dia berkata, wallahi laka annama qultu bajara an qumtu ashuddu amrah. Demi Allah, aku kira aku bisa mengkuatkan urusannya, urusan Muhammad. Tetapi kemudian dia disamperi oleh salah seorang daripada golongan Ansar yang berkata, engkaulah yang celaka, terkutuklah engkau, bertobatlah engkau, pulang sana, minta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah minta kepada Allah mengampunimu. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Wallahi ma abtaghi an yastaghfir li. Demi Allah, aku tidak butuh dia minta kepada Allah ampunan untukku. Subhanallah. Makanya turun ayat dalam surah Al-Munafiqin, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Jika dikatakan kepada mereka, mari mintalah kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mengampuni kalian. Ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah wa ru'usahum wa ra'aitahum yasuddunahum mustakbirun. Mereka palingkan leher mereka ke belakang, mereka segera berjalan berpaling, dan mereka dalam keadaan sombong. Inilah orang-orang munafikin. Apa kata dia? Aku enggak butuh. Muhammad minta ampun kepada Tuhan, dia enggak butuh aku. Subhanallah. Menunjukkan kekufurannya. Apalagi dia punya hubungan dengan Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir, yang senantiasa dia menyusun siasat untuk memerangi kaum muslimin, ya, dalam peperangan Bani Nadir yang mereka dikepung dan seterusnya. Dalam perang Ahzab juga dia berperan sekali. Ya, dia yang telah membuat berbagai macam bentuk provokasi di antara kaum muslimin. Ya, perang Ahzab 10.000 orang melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Mereka kelaparan yang bersangatan, kedinginan, selalu terus-menerus Abdullah bin Ubay menyebarkan provokasi, melemahkan kaum muslimin. Muhammad berjanji kepada kalian akan memiliki istana Romawi, istana Persia, padahal kalian sekarang buang air saja dalam keadaan ketakutan. Berbagai macam bentuk provokasi disebarkan, isu-isu. Apa katanya? Ma wa'adallahu wa rasulillah ghurura. Tidak adalah janji-janji Allah dan Rasulnya kecuali hanyalah tipu daya saja. Enggak ada itu kemenangan. Bagaimana akan menang 3.000 orang melawan 10.000 orang? Itu hanya omong kosong belaka Muhammad. Bahkan dia katakan Allah, Muhammad itu hanya omong kosong aja, enggak ada itu. Subhanallah. Inilah perkataan orang-orang munafikun. Tetapi ikhwan rahimakumullah, musuh-musuh Islam begitu tahu, baik orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, bahwasanya
kemenangan kaum muslimin itu bukan karenalah jumlah mereka yang banyak, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, bukan. Subhanallah. Tahu mereka, bukan karena jumlah, yakni bilangan pasukan tentara mereka, persenjataan mereka lengkap melebihi milik musuh, tapi yang membuat mereka menang adalah jiwa mereka, akhlak mereka, kepribadian mereka. Subhanallah, kemuliaan jiwa mereka, berkat agama Islam ini, keberanian mereka untuk menjunjung tinggi agama ini, mengorbankan darah dan harta mereka untuk Islam. Dan tentunya ini semua berpangkal daripada pendidikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kepada para sahabat seluruh ini, kemuliaan Islam, keberanian, akhlak yang terpuji. Ikhwani rahimakumullah, karena itulah bertahun-tahun, 5 tahun lebih, musuh-musuh Islam enggak pernah berhasil menghabisi mereka, enggak pernah. Karena itulah mereka mencari jalan-jalan lain untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka melihat berbagai celah untuk menghancurkan kaum muslimin. Jika tidak mampu dengan peperangan, tentunya dengan provokasi, adu domba. Ya. Tentunya tujuan mereka yang paling pertama adalah menghancurkan sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat-sahabat beliau. Kalau Rasulullah berhasil mereka jatuhkan, maka hancurlah Islam. Tentunya orang-orang munafikin, mereka yang paling punya peran penting dalam perkara ini, karena mereka tinggal beserta kaum muslimin, hidup beserta kaum muslimin, menghadiri majlis-majlis kaum muslimin, salat beserta kaum muslimin. Mereka tinggal di kota Madinah, mereka berhubungan dengan kaum muslimin, tahu apa yang terjadi dengan kaum muslimin. Maka orang-orang munafikin selalu mencari-cari celah untuk menjatuhkan, subhanallah, derajat Rasulullah SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Banyak sekali cara-cara mereka untuk menghancurkan Islam. Dengan pasukan gak mampu, mereka mencari celah dari sosok kepribadian Rasulullah SAW. Telah tampak perkara yang saya sebutkan di atas itu setelah perang Ahzab, ketika Rasulullah SAW menikahi Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash. Setelah perang Ahzab, tepatnya setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Adalah kebiasaan bangsa Arab, mereka menganggap anak yang diangkat itu sebagai anak kandung. Maka mereka menganggap haram hukumnya menikahi istri yang diceraikan oleh anak angkat. Itu kebiasaan mereka, haram besar. Maka tatkala Rasulullah menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah, gemparlah orang-orang munafikin. Mereka sebarkan hal ini di antara kaum muslimin. Mereka lecehkan kepribadian Rasulullah SAW sampai turun ayat yang menjelaskan bahwasanya perkara itu adalah merupakan perkara jahiliyah dalam Islam, tidak lain perkaranya. Subhanallah. Bukan sampai di situ saja, ikhwan rahimakumullah. Mereka sebarkan berbagai riwayat yang batil tentang Rasulullah. Subhanallah. Mereka katakan Rasulullah pernah secara spontan terlihat Zainab dengan kecantikannya, maka Rasulullah tergiur, tertarik kepadanya. Waliyadzubillah. Orang-orang munafikin. Maka dia paksa supaya Zaid menceraikannya dan seterusnya. Omong kosong. Bahkan berita ini masih ada di sebagian kitab-kitab tafsir. Ini adalah berita orang-orang munafikin yang jauh Rasulullah daripadanya. Subhanallah. Yang jelas mereka berupaya untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah terus-menerus bersabar menghadapi tipu daya mereka. Karena itu maslahat yang terbesar dalam pandangan Rasulullah SAW. Agar jangan sampai kalaulah mereka dieksekusi, akan takut
orang-orang di luar Islam. Mereka akan mengatakan Muhammad ternyata membunuh sahabatnya. Muhammad ternyata kejam kepada sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah upaya untuk bersabar, menahankan semua sepak terjang mereka yang telah mengacaukan barisan kaum muslimin. Maka ikhwan rahimakumullah, peran orang-orang munafikin sangat penting sekali dalam peperangan Bani Mustaliq ini. Allah telah menjelaskan bagaimana kriteria mereka kalau ikut berperang. Dalam perang Bani Mustaliq mereka ikut bersama. Apa kata Allah? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalaulah mereka itu keluar bersama kalian, mereka tidak menambah kecuali semakin kacau balau pasukan kalian. Wala awda'u khilalakum yabtaghunakum al-fitnah. Mereka akan buat fitnah di antara kalian. Subhanallah. Tiap kali mereka melihat peluang untuk menyebarkan fitnah, ada domba, tipu muslihat, mereka gunakan untuk memecah belah jemaah kaum muslimin. Dalam peperangan ini, ikhwan rahimakumullah, mereka sempat berkata, ya, yang Allah rekam dalam Al-Quran Al-Karim. Apa kata mereka terhadap orang-orang beriman? La in raja'na lil madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Subhanallah. Kalau saja kita sampai nanti ke Madinah, kita akan segera keluarkan orang-orang yang hina itu. Kita yang mulia, kita pemilik negeri Madinah itu milik kita. Sampai nanti Madinah kita akan keluarkan yang hina itu. Maksudnya siapa? Rasulullah, orang-orang muhajirin. Subhanallah. Allahu Akbar. Mereka kompori, mereka provokasi orang-orang munafikin yang rendah moralnya. Apa Muhammad dan para orang-orang muhajirin itu? Mereka kemarin kelaparan, sekarang mereka sudah punya harta segala macam dari negeri kita ini. Sekarang mereka kalahkan kita, mereka menguasai semua. Nanti awas kalau sampai di Madinah, kita akan keluarkan, kita usir mereka. Kita akan keluarkan mereka itu yang hina-hina. Allah rekam dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian ikhwan rahimakumullah, sempat juga mereka berupaya untuk kembali menghidupkan rasa fanatisme kesukuan untuk mengadu domba kaum muslimin. Setelah Rasulullah mengalahkan Bani Mustaliq, Rasulullah sempat bermukim di Al-Muraisi', tempat air milik Bani Mustaliq. Maka tentunya orang-orang berdatangan untuk menimba air, mengambil air. Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang budak yang diupah yang namanya Jahjah Al-Ghifari. Kemudian mereka saling berebut mengambil air dengan Sinan bin Wabr Al-Juhani. Berebut mereka. Maka mereka pun bertengkar. Berteriaklah ketika itu orang Ansar dari suku Juhainah. Dia katakan, "Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, bantu aku, ini udah enggak benar orang ini." Berteriak pula Jahjah. Dia katakan, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin." Subhanallah. Maka berkata Rasulullah SAW, "Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian ingin mengembalikan masa-masa lama kalian kepada masa jahiliyah? Ta'assub fanatik kepada suku, sementara aku ada di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan itu semua. Fanatik suku itu adalah merupakan perkara jahiliyah yang busuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan dia busuk. Maka ketika berita ini sampai ke Abdullah bin Ubay bin Salul, dia marah. Subhanallah. Apalagi di situ ada sebagian daripada pengikut Abdullah bin Salul dari golongan orang-orang ahli Madinah tentunya. Antaranya ada Zaid bin Arqam. Ya, yang ketika itu adalah merupakan seorang pemuda yang masih belia sekali, Zaid bin Arqam. Berkata ketika itu Abdullah, "Awa qad fa'aluha? Qad nafaruna wa katharuna fi bladina?" Apakah mereka benar-benar telah melaksanakan hal itu? Dahulu mereka itu telah datang kemari, mereka banyak berbondong-bondong datang kemari, mereka kalahkan kita, mereka ambil milik kita. Subhanallah. Wallahi
ma nahnu wa hum illa kama qala awal. Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, perumpamaan yang paling tepat kuumpamakan terhadap mereka itu dengan kita, sammin kalbaka ya'kuluk. Sama dengan perkataan seorang, gemukkan anjingmu, ketika dia telah besar dia akan makan kamu. Subhanallah. Ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Gemukkan anjingmu, kasih makan banyak-banyak, ketika dia telah besar, kuat, dia akan segera memangsamu. Itulah perumpamaannya. Artinya apa? Itulah kalian. Kasih aja makan orang-orang Islam itu, orang Muhajirin itu. Ketika mereka udah banyak, dimakannya kalian. Subhanallah. Ini provokasi. Apa kata dia? Ama wallahi la in raja'na al madinati la yukhrijanna al azu minal adhal. Demi Allah, nanti tengok sampai di mana kita keluarkan mereka, kita usir mereka. Mereka orang-orang yang hina, kita orang-orang yang mulia, kita akan usir mereka. Kemudian dia berceramah di hadapan kaumnya. Hadza ma fa'altum bi anfusikum. Ini semua salah kalian. Ahlaltumuhum biladakum. Kalian berikan mereka peluang untuk tinggal di negeri kalian ini. Waqad wa qasamtumuhum amwalakum. Bahkan bukan hanya tinggal saja, kalian telah bagi-bagi harta kalian, kalian berbagi dengan mereka. Ama wallahi law amsaktum anhum ma bi aidikum la tahawala ghadarikum. Kalaulah dulu kalian tahan, jangankan bagi mereka, jangankan kasihan kepada mereka, pasti mereka akan hengkang tinggalkan negeri kalian ini. Itu semua salah kalian sendiri. Subhanallah. Kata siapa ini? Abdullah. Ini ikhwan, selalu terjadi ikhwan. Fanatisme kesukuan selalu ini yang menjadi menjadi fitnah sebagai negeri kita ini. Dibangkitkan rasa kesukuan sehingga terjadi peperangan antar suku. Ini semua jahiliyah. Ya, kaum pendatang yang menempati negeri-negeri negeri-negeri yang memiliki orang-orang tempatan, ketika pendatang berhasil menguasai sektor ekonomi, mereka iri dan mereka mengusir seterusnya. Ini adalah merupakan hal yang bagian daripada fanatik jahiliyah. Ya, akhirnya perang suku. Orang Jawa diusir, orang Batak disingkirkan, orang Padang dibuang. La ilaha illallah. Ini semua dampak dari fanatik kesukuan, ikhwan, yang harus dibunuh, yang harus ditanamkan dalam tanah, ya. Kalau enggak hancur kaum muslimin gara-gara suku. Enggak ada suku-suku, ikhwan. Jahiliyah semua itu. Yang bergantung dengan sukunya, komunitasnya, itu jahiliyah semuanya. Maka di antara orang Ansar ada Zaid bin Arqam. Segera memberitahukan ini kepada Rasulullah SAW. Dia beritahukan kepada pamannya terlebih dahulu. Maka sampailah berita ini kepada Umar. Berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Mur Abbad bin Bishr falyuqatilhu." Kata Umar, udah, suruh aja Abbad bin Bishr biar dipenggal kepala Abdullah bin Ubay itu. Faqala, berkata Rasulullah, "Fa kaifa ya Umaru idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtul ashabah?" Bagaimana pandangan Umar jika orang-orang berbicara Muhammad sekarang sahabat pun dia bunuh, sahabatnya sendiri dia bunuh? La walakin i'dzan birrahil, tidak. Tapi katakan semuanya siap-siap, kita akan berangkat tinggalkan tempat ini, pulang ke Madinah. Subhanallah. Masya Allah, Rasulullah bersabar. Kenapa? Rasulullah tahu kalau ini dibunuh muncul fitnah lebih besar daripada itu. Dia punya pengaruh di kaumnya. Dari sisi intren sendiri akan kacau balau karena masih banyak sekali kaum yang simpati kepadanya. Kemudian dari sisi luar, eksternal, faktor eksternal, apa kata-kata orang-orang kafir? Ternyata Muhammad, sahabatnya pun dia bunuh. Maka Rasulullah katakan jangan. Segera saya diperintahkan untuk seluruhnya bersiap-siap, kita akan kembali tinggalkan tempat ini menuju Madinah. Padahal itu adalah merupakan waktu yang Rasulullah nggak biasa berpergian pada waktu tersebut. Ya, Rasulullah biasanya tunggu waktu yang pas baru berangkat. Tapi kata Rasulullah sekarang siap-siap semua pulang. Untuk apa? Agar kaum muslimin melupakan segala macam bentuk peristiwa-peristiwa yang mengguncang mereka. Agar lupa semua. Orang kalau letih dia lupa itu. Maka disuruh semua, ayo jalan, siap-siap, jalan semua, tinggalkan tempat ini. Supaya mereka melupakan
kejadian-kejadian yang baru terjadi. Ini merupakan teori Rasulullah itu, ya. Kalau antum ingin supaya orang enggak kacau balau, buat mereka sibuk dengan suatu perkara yang lebih besar pada itu, buat mereka sibuk. Sekarang ini banyak sekali kekacauan karena mereka itu nganggur. Kalau mereka sibuk, enggak sempat mereka berpikir untuk membuat kekacauan. Jangan ciptakan pengangguran. Ya, yang ngaco itu orang-orang nganggur itu. Orang sibuk enggak sempat dia memikirkan untuk ngaco-ngaco orang. Ya, subhanallah. Kemudian bersiap-siaplah kaum muslimin. Berjumpa Rasulullah dengan Usaid bin Hudzair, pemimpin kaum Ansar, di antara pemimpin kaum Ansar. Kemudian dia memberikan kepada Nabi salam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda bergerak membawa pasukan pada saat-saat seperti ini yang enggak tepat kita bergerak?" Berkata Rasulullah, "Awama balaghaka ma qala sahibukum?" Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan itu orang-orang kalian itu? Maksudnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala, berkata ketika itu Usaid bin Hudzair, "Wa ma qala?" Apa rupanya yang telah dikatakan ya Rasulullah? Qala za'ama annahu in raja'a ila madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adl. Itu orang kalian itu menganggap kalau andai kata dia telah sampai ke Madinah, dia akan keluarkan semua orang-orang hina dan dialah orang-orang yang mulia. Qal fa anta ya Rasulullah tukhrijuhu minha in syi'ta. Berkata Usaid, "Ya Rasulullah, engkau yang memiliki wewenang, jika engkau mau engkau bisa mengeluarkan dari Madinah." Huwa wallahi la dzalilun wa antal aziz. Demi Allah dia itu yang hina, engkau yang mulia ya Rasulullah. Kemudian berkata Usaid, "Ya Rasulullah, urfuq bih." Wahai Rasulullah, berlemah lembutlah dengannya. Fa wallahi laqad ja'ana Allahu bik. Demi Allah, Allah telah membawa engkau kepada kami. Wa inna qaumahu la yunazzimuna lahul kharza liyutawwijuh. Padahal sebelumnya ya Rasulullah, sebelum engkau datang kemari, kaumnya telah menyiapkan untuk dia mahkota agar dikenakan di atas kepalanya. Fa innahu yara annaka istalabtahu mulka. Sekarang dia menganggap engkau telah mengambil mahkota tersebut dari tangannya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah pun berjalan seharian penuh, enggak ada berhenti sampai sore supaya mereka lupa semua. Ini antum buat ini kalau kira-kira orang udah mulai banyak masalah, buat mereka sibuk. Entah suruh kerja bakti, entah suruh jalan, entah apa salah antum lah. Enggak ada berhenti sepanjang harian, seharian penuh mereka berjalan sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Ya, subhanallah. Sampai-sampai mereka merasa kepanasan dengan terik matahari. Kemudian mereka terus berjalan. Ya, sampai-sampai mereka banyak yang tertidur sambil berjalan, saking letihnya mereka. Semuanya ini supaya orang enggak sibuk lagi berbincangkan perkara itu. Anda lihatlah. Ya, banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini ya. Untuk melupakan suatu masalah dibuat masalah baru. Anda lihat aja lah. Catur perpolitikan dan seterusnya supaya orang lupa masalah besar, buat masalah baru. Subhanallah. Adapun musuh Islam, musuh besar Islam Abdullah bin Ubay tatkala mengetahui Zaid bin Harqam telah menyampaikan berita kepada Rasulullah tentang apa yang dia ucapkan, datanglah dia kepada Rasulullah, bersumpah-sumpah dia. Apa kata dia? Ma qultu wa ma qala. Enggak ada aku katakan itu ya Rasulullah, bersumpah dia. Enggak pernah aku berbicara demikian ya Rasulullah. Subhanallah. Sampai-sampai subhanallah, orang-orang Ansar tentunya mereka masih ada masih ada hubungan dengan Abdullah bin Ubay Salul dengan peristiwa-peristiwa mereka. Dia bersumpah-sumpah di depan Rasulullah, enggak ada aku katakan ya Rasulullah, enggak pernah aku, demi Allah, demi segala macam dia sumpah. Sampai-sampai berkata orang-orang Ansar, ya Rasulullah, jangan-jangan anak itu yang dia lalai, yang dia salah sampai salah dengar. Kemudian dia sampaikan, jangan-jangan dia keliru menyampaikan berita itu kepadamu Rasulullah. Jangan-jangan dia enggak hafal, enggak ingat dia, salah ucap, itu yang disampaikan dia kepadamu. Subhanallah. Berkata orang-orang Ansar, benarkan dia ya Rasulullah. Maksudnya apa? Mungkin kayaknya dia yang benar ya Rasulullah. Siapa yang benar?
Abdullah bin Ubay bin Salul. Berkata Zaid, fa asabani hammun lam yusibni mithluhu qat. Aku betul-betul merasa gerah sekali, aku merasa kecewa sekali, merasa sedih sekali. Fajalastu fi baiti, maka aku pun pulang ke rumahku, duduk di rumahku, di tempatku. Fa anzalallah, maka Allah turunkan surat yang bernama surat Al-Munafiqun, membenarkan perkataan Zaid bin Arqam. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah demi Allah, kami tidak pernah mengatakannya. Walaqad qalu kalimatal kufri, padahal mereka telah mengatakan perkataan kekufuran. Sampai-sampai Allah katakan, humul ladzina yaqulun, mereka lah yang berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu, jangan beri makan lagi itu orang-orang yang beserta Rasulullah sampai mereka kelaparan, tinggalkan negeri kalian dan mencari negeri lain. Allah yang mengatakan, bukan lagi dusta, bukan lagi perkataan Zaid, tapi langsung Allah SWT turunkan ayat, bahkan diberikan dengan nama surah Al-Munafiqun, suratnya orang-orang munafikin. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang utusan kepadaku, kata Zaid, membacakan surat ini kepadaku. Kemudian berkata Rasulullah, innallaha qad saddaqaka, sesungguhnya Allah telah membenarkan engkau wahai Zaid bin Arqam. Dia yang benar. Subhanallah. Untuk bayangkan itu. Inilah bahayanya yang namanya fitnah, ikhwan. Jelas-jelas Zaid bin Arqam mendengar, dia katakan kepada Nabi sejujur-jujurnya, datang Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak ada rasa takut dia. Demi Allah, enggak ada itu Muhammad. Demi Allah aku bersumpah. Wallahi tallahi, semua disebutkan. Kata orang Ansar, melihat kepintarannya berbicara, melihat kelihayannya dalam memutarbalikkan fakta, ya, dalam berorasi. Apa kata orang Ansar? Ya Rasulullah, kayaknya dia ini yang benar. Zaid itu salah dengar dia itu. Maklumlah anak-anak. Apa kata Zaid? Demi Allah, sedih sekali kurasakan. Aku didustakan oleh orang Ansar. Aku pulang ke rumahku sampai Allah turunkan ayat ini membenarkan Zaid bin Arqam. Tetapi ikhwan, walaupun bapaknya ini gembong kemunafikan, dia punya putra yang beriman, yang saleh, yang baik, namanya Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, dia pun namanya Abdullah. Ya. Saleh. Bapaknya munafik, dia seorang mukmin yang saleh. Maka setelah kejadian ini dia berlepas diri daripada bapaknya. Bahkan dia berdiri di depan pintu gerbang kota Madinah. Kemudian dia keluarkan pedangnya. Subhanallah. Kemudian setelah datang bapaknya, dia katakan, demi Allah, engkau tidak boleh masuk dari sini ke dalam sampai Rasulullah memberikan kepadamu izin. Sesungguhnya Rasulullah itulah yang mulia, engkau yang hina. Subhanallah. Ini iman, ikhwan. Bapak yang munafik, anaknya yang mukmin berkata, demi Allah engkaulah yang hina, Rasulullah yang mulia. Demi Allah kau tidak akan pernah masuk ke dalam kecuali jika Rasulullah memberikan kepadamu izin. Demi Allah, inilah iman, ikhwan. Dia enggak pandang bulu. Bapaknya pun andai kata pemimpin kemunafikan, kekufuran, dia akan tentang. Bahkan jika subhanallah, diperintahkan untuk penggal, dia akan penggal kepalanya. Ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah berikan izin. Barulah Abdullah bin Ubay masuk ke dalam kota Madinah. Bahkan anaknya ini sempat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ku dengar isu-isu bapak aku itu akan dibunuh. Kalau memang itu benar, serahkan urusannya kepadaku, biar ku penggal kepalanya. Aku takut demi Allah, jika ada orang lain yang membunuh bapak aku, ketika aku melihat pembunuh bapak aku, muncul kebodohanku, kebunuh dan aku masuk neraka gara-gara bapak aku itu. Biarkan aku yang membunuhnya ya Rasulullah. Subhanallah, inilah iman. Ikhwan rahimakumullah. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan kisah perang ini, ya. Kejadian-kejadian ini yang penting dalamnya, yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi daripada perkara ini insyaallah taala, yang disebut dengan nama haditsul ifki, berita dusta. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihara kita daripada musibah dunia, fitnah dunia ini, fitnah manusia. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.